Ya, reka adegan ya diharapkan oleh netizen dan pihak keluarga agar benarkah yang dikatakan dari fakta-fakta yang terungkap dari Indra S ya, pelaku yang sudah tertangkap, yang katanya dia seorang diri ya. Tapi Mbah Ilo juga meyakini, keluarga juga meyakini bahwasannya Nia Kurniamati di tangan Indra S itu bukan hanya dia ya, tapi ada sosok lain, bukan hanya satu orang, bukan pelaku tunggal. Nah, ini kita minta tanggapan dari Mbah Ilo. Apakah ketika nanti digelarnya reka adegan oleh polisi ya, kejadian Nia itu bisa dibuktikan oleh Indra ya, bahwasanya dia ngaku seorang diri, apakah nanti di situ bisa dia lakukan memang seorang diri juga, Mbah Ilo? Misalkan gini ya, Mbah Ilo ya mungkin membangun rumah, katakan Mbah Ilo ngakunya sama polisi saya membangunnya seorang diri, tetapi ketika direka adegan Mbah Ilo bagaimana nyemen, bagaimana ngayak pasir, tentunya harus ada tokoh-tokoh lain tuh. Nah, berarti antara kesaksian Mbah Ilo sebelumnya dengan reka adegan ada tidak sesuaian. Benar dong Mbah Ilo? Iya. Berarti kalau faktanya di reka adegan itu harus ada 3 orang, katakan Mbah Ilo. Ada yang harus ngayak, ada yang harus jadi kernet, ada yang tukang. Nah, ini kejadiannya kepada Nia Kurnia adik kita. Indra ngomongnya seorang diri. Nah, ini dari pandangan Mbah, di reka adegan nanti apakah dia tetap bisa membuktikannya seorang diri? Silakan sambut dulu Mbah. Iya. Netizen. Terutama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sebelumnya saya sudah mengungkap tentang kasus ini ya, di mana ya bahwasanya itu nanti bakal kebingungan, itu terus nanti itu semua. Karena begini, dia menyiapkan tali dan pembekap ya. Tidak mungkin itu dia sendiri yang melakukan. Tentunya ada orang teman yang membantu ya, seperti itu. Jadi ini mustahil kalau kita bilang dia bisa bekerja sendiri. Nah, dimana lagi mana menggali jasad korban ya. Nah, itu kalau menurut saya kalau semua sendiri dia melakukan, saya tidak percaya dan tidak masuk akal. Nah, itu dari pandangan saya. Nah, jadi sudah jelas itu tidak mungkin dia sendiri. Tinggal lagi ya kita lihat saja nanti apa nanti yang bakal terjadi, apa nanti yang membuat dia lebih kebingungan lagi. Betul. Ya itu. Oke, berarti Mbah Ilo melihat ya nanti di reka adegan dia bakalan ke blinger ya Mbah Ilo? Iya. Kebingungan sendiri. Kebingungan ya, sendiri. Karena apa yang diucapkannya itu Mbah Ilo meyakini ada sesuatu hal yang ditutupi. Termasuk adalah beberapa orang yang mungkin menjadi pelaku, tapi si Indra ini ngakunya cuma dia. Gitu ya. Mas Ahmed gimana? Ada nggak mau dikomentar dulu? Oke. Ya. Ya. Ya, silakan Mas Ahmed. Ya, yang pasti ya Mbak Ilo ya, kalau kejadian ini pastinya ya diketahui oleh publik ya. Publik juga melihat kejadian ini ada kejanggalan juga hingga sampai saat ini. Pak Sugianto. Aduh, hilang pula nih. Ya, yang penting gini Mbak Ilo ya, Mbak Ilo saya minta bantuan agar ya sebelumnya Mbah Ilo membuat geblinger, membuat pening nih sosok Indra, ya saya harap setelah Indra ditetapkan sebagai tersangka masuk di BUI, dia bisa mengungkap fakta kebenaran yang sebenarnya Mbah Ilo. Iya, itu nanti akan kita buka lagi ya. Kita buka bagaimana biar supaya dia memperpulihkan ingatannya lagi. Gitu. Oke, dia memang sengaja linglung apa memang sengaja mau nutupin nih Mbah? Ya kan dari awal kan sudah kita buat ya bagaimana biar supaya ini pelaku ini terjebak gitu ya. Kita kirim ke pemukiman warga agar supaya mudah dapatnya
Kalau di hutan kan sangat sulit. Nah, ternyata sudah masuk jebakan kita. Oke, seperti itu nanti di part 2 Mbah. Yang Iya. pasti Mbah ini ingin mengembalikan apa memori daripada si Indra Iya. untuk mengingat ya pada saat kejadian itu ada apa-apa saja Iya, gitu ya. biar kita buka mulutnya gitu ya. Karena katanya juga cangkol juga didapat dia Mbah Ya. dari temennya. Ya itu tadi makanya saya bilang itu tidak mungkin dia sendiri. Sudah jelas itu bekerja sama dia. Ya pasti Oke. belum. Oke, Mas Samet apa tadi yang mau dilanjutin? Ini dari Asep Antar Benua namanya. Setuju banget kalau reka ulang dan pantas dihukum siksa sampai mati. Itu dari Mas Asep. Oke. Kalau Ya nanti kalau misalnya dilakukan reka adegan ya nanti masyarakat di sana jangan terpancing emosi lagi ya. biar kasih pihak kepolisi yang menyelesaikannya. Dan ini ada lagi usulan, ini seperti usulan ya komentarnya. Sugian Besu. Biar tak lupa foto Nia dipajang di selnya. Ntar Nia dia merasakan sakit benaknya. Ya. Itu dia saran itu, tahu fotonya katanya. Ini ada lagi ini dari Ratnawati. Betul sekali, harus kejadian reka ulang tuh polisi. Nggak mungkin dia melakukannya sendiri. Nah, ini dari Mbak Ratna. Itu pasti Mbak ya untuk itu tidak mungkin sendiri. Makanya kita perlu reka ulang ini. Bisa nggak dia membuat reka ulang kalau memang dia sendiri? Ya. Ini ya gimana itu Indra dari di bawah umur sudah masuk penjara karena pencabulan. Indra tuh kayak sudah terbiasa. Ya pasti namanya udah keluar masuk ibaratkan kepolisian pun ibaratkan dia polisi itu muak karena si muka dia saja yang keluar masuk di sel itu. Ya. Dan ini dia membawa pribadi Zulkifli. Saya pribadi nggak punya keyakinan tentang pembunuhan. Saya yakin dia sendiri. Oke. Berarti ini ada satu netizen yang menganggap sama ya Iya, pelaku sendiri. iya. Tapi Mas Jul perlu ingat ya, Nia Kurniasari itu bukan seorang gadis biasa. Betul. Dia orang yang sangat tegar. Iya. Bahkan dia unggul di ekskul pada bidang karate. Betul. Artinya dia bisa bela diri. Harus diingat dulu ya. Kalau 1 lawan 1 dengan umur yang nggak jauh berbeda, Nia 18 tahun sementara tersangka 26 tahun, 28 tahun. Iya. Itu kan range yang nggak terlalu jauh ya Mbak ya. Iya. Nah jadi kalau untuk melawan, saya rasa masih bisa dong. Terkecuali dia menggunakan senjata, Betul. melukai. Lantas yang dilukai tadi itu tentu nggak bisa apa-apa kan, lemas karena luka tadi. Ini kan enggak. Enggak. Nah, ini kan batu. Batu kan berarti sebelum dia ngangkat batu, kalau bisa si Nianya melawan pasti melawan. Pasti. Ya, itu perlawanan 1 lawan 1. Tapi kalau 3 lawan 1 atau 2 lawan 1, katakan yang satu megang tangan Nia dan lain-lain, baru menggunakan tangan atau batu itu baru nggak bisa. Ya, tapi kalau dia pun mempelajari ilmu silat atau karate ini baru sabuk berapa, tapi kalau dia udah ibaratkan bahasanya itu dam terakhir itu ibaratkan udah tinggi, mungkin kalau masih 3 dia bisa mengatasinya. Karena dia masih mulai baru bertahap ilmunya. Ini ada Toyib, dia berkomentar jungkil matanya biar menyesal selama hidupnya baru pas. Untuk Mas Toyib itu biarkanlah pihak kepolisian yang memberi hukuman, yang keputusan di pengadilan juga menetapkan eksekusi mati atau seumur hidup. Bagaimana itu nanti kita tinggal dengar kabar. Yang penting masalahnya ini apabila memang dia tidak melakukan sendiri, semoga bisa ketangkap yang benar terlibat. Ya kan? Oke. Mas Samet, oke. Oke, kita lanjut di part berikutnya. Mas Samet, kita akhiri dulu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.